lomba sepeda motor yang kedua itu Mas Didok CS. Mas Didok CS itu saya ajak ke Pekalongan. Dulu Pak Mas Didok main aja Pak, main ke Pekalongan besok lombanya itu sepeda motor. Yang bener Mas. Iya besok sepeda motor. Soalnya dulu itu sana tuh belum ada lomba sepeda motor, belum ada. Sana itu helmanya paling ya itu umbuan paling banter tuh kulkas. Paling banter sana tuh. Tapi hadiahnya wujud kulkas ya Pak. Wujud kulkas enggak. Dulu kalau hadiah TV ya wujud TV. Iya. Hadiah kulkas wujud kulkas. Enggak. Uang itu enggak. Barang langsung barangnya di situ. Nah, setelah itu saya ajak Mas Didok CS itu ke Pekalongan. Nah, mengikuti lomba event sepeda motor yang kedua di Gandaro. Nah, kebetulan memang sana itu sudah boleh katakan burung kolong itu sudah berkembang, mungkin sudah lama. Itu kan bagus-bagus burung sana. Nah, kebetulan pas finalnya itu final 1 2 itu 1 2 3 4 itu burung berbes semuanya itu. Oh, yang juara itu berbes semua itu Pak? Iya, itu diboyong sama orang berbes semuanya itu. Juara 1 2 3 4 itu berbes semuanya. Orang Pekalongan tuh ludes entek semuanya. Itu malah finalnya kalau enggak salah itu Banteng sama bayi itu. Itu burung sana semua. Burung sana semuanya, banteng sama bayi. Dulu itu banteng itu masih murah itu. Itu minta sama saya itu 1 juta padahal biar dulu. Dulu itu. Iya, saya tawar 500 Mas Didok tuh, Mas Didok enggak boleh. Udah, mana lah. Aro sampean sejuta mana lah. Saya tawar 500 sampai 700 enggak boleh. Akhirnya dibawa ke sini. Juara 2 di sini laku 25 juta, saya melongo itu. Melongo. Zaman dulu sudah laku 25 juta. Iya, 25 juta. Lah dari itulah orang Pekalongan berbondong-bondong ke Brebes mengambil burung dari Brebes. Awal mulanya itu. Iya. Termasuk yang mengenalkan itu termasuk Nyon Sewu. Itu ya saya itu enggak sebelum orang Pekalongan tahu mengenal orang Brebes, tahu kolong Brebes itu saya dulu sama Mas Eka, bersama Pak Ustadz Safa dan sebagainya, Pak Resfor dan sebagainya saya ajak sang. Tuh orang itu saya dulu orang Pekalongan belum tahu dulu Brebes gimana, belum tahu. Nyewa taksi. Oh, nyewa taksi. Iya, nyewa taksi. Tahun berapa itu Pak? Nah, itu sekitar tahun 2000-an ya. Tahun 2001 ya. 2001. Pertengahan 2002. Iya, pertengahan 2002. Itu sekitarnya segitu lah. Itu sejak itulah Burung Brebes. Burung itu sekarang ada burung trah Nyun Sewu. Ya. Ada burung trah itu ya dari Brebes itu. Kalau orang Pekalongan dulu ya trahnya terasut oleh semuanya. Termasuk punya saya yang juara-juara di Haji Adam, di Haji Pesek. Itu bosnya Mas Mr. P. Kalau enggak tahu, kalau kurang percaya tanya aja sama Mr. P. Iya, besok nanti ke sana ya. Iya. Saya punya bomber itu, punya anteng dan sebagainya, ya trahnya terasut teles itu. Padahal dulu harganya sudah 2,5 juta, 2 juta sudah mahal, tapi enggak. Kalau saya tahu Mas Beling, Mbah itu trahnya terapa? Ya trahnya terasut teles. Tapi berarti awal mula trah itu gimana itu Mas? Ya, awal mula trah itu ya itu sejarahnya itu mulai dari Brebes. Masalahnya waktu saya ke Brebes, itu di Brebes itu sudah ada ternak burung itu sudah ada. Oh iya. Nah, kalau Pekalongan belum ada orang menernakai burung, belum ada. Mulai udah ada ternak. Ya udah ada di Brebes. Bahkan saya sempat beli pian itu dulu murah, masih 70 80. Di ternakan besar itu dulu 70.000, 60 80. 60 70 lah. Paling mahal itu tuh 100.000. Itu zaman dulu itu ternakan sana itu sudah mengenal ternak, tapi harganya masih murah. Saya jual di sini tuh 500, saya sambil merem, tarian lebok itu 500. Nawar cepet itu. Nah, semenjak itu
orang Pekalongan berbondong-bondong ke sana, saya mati. Matinya apa? Sudah tidak lewat saya, langsung ke sana. Jalurnya Langsung otomatis, iya, nggak otomatis. lewat tadi dulu. Iya, lewatnya kebanyakan sama Mas Didok juga itu. Karena sudah mengenal ya Pak De ya. Nah itu burung itu dulu yang paling mahal di sana itu terah rontek itu paling mahal. Itu 300.000 aja itu dulu inden. Masalahnya yang namanya rontek itu dulu di sana sudah sampai tidak boleh ikut lomba. Akhirnya Pak Haji itu diternakan. Tapi mahal itu 300.000 itu inden. Dibanding terah-terah lain mungkin terah Paling mahal. rontek yang Paling mahal. saat itu. Iya, saat itu paling mahal. Ya saya juga pernah ngambil juga. Terus pelayaran jenengan yang dari sana yang masih ada saat ini apa ini Pak De? Darahan Masih lama. ada enggak? Kalau saya darahan lama yang dari mulai terah ini, saya Iya, bilang iya, terah ya. terah, Dulu iya. saya kan udah ada terah-terahan. Iya. Terahnya terah setelah semuanya. Iya. Udah terah setelah semuanya. Itu kalau yang paling lama, kalau saya itu terahnya terah rontek itu. Terah rontek. Nah, terah rontek itu saya dulu kan juga ngambil anak rontek, tapi juga enggak jadi. Setelah itu enggak tahu saya kasihkan saudara hilang burungnya. Nah, terus saya ngambil di tempatnya Mas Obeh sama Mas Junet. Oh iya. Itu Terah juga Halilintar. Terah Halilintar itu kan Oh, juga Halilintar, ya. juga beli anak rontek juga. Oh, Mas Sobat juga membeli anak Beli, rontek. ya ya Mas Obeh itu juga beli anak rontek lewatnya Mas Didok. Tuh. Ya juga 300.000. Nah, Sudah nggak jadi itu, nggak jadi burung. Nah, itu keluarlah rontek itu keluar yes Di Mas Sobat. di Mas Obeh itu keluar yes yang dinamakan yes itu ya dulu yo paling Mewah. lah. paling mewah lah saat itu tuh yes itu paling mewah. Oh berarti yes itu darahannya rontek. Darahnya rontek. Nah, sebab itu saya kepingin kan. Dia juga CS saya. Padahal dulu tuh sudah belinya apa? Jualnya sudah mahal itu. Saat itu tuh sudah 5 juta, 6 juta. Anakan hias itu. Lah saya itu beli itu saya sambil tukaran di sana kalau enggak percaya itu mungkin lihat ya Mas Obeh sama Mas Junet lihat. Saya itu bawa uang tuh 2 juta ya di sana sambil tukaran itu sama sambil berantem dulu itu 2 juta mau minta anak yes gitu lah. Nah, ya saya tuh darahan paling lama itu saya dikasih itu Romeo itu anak yes itu berarti Romeo. Dikasih nama Romeo. Itu anak yes. Iya saya bawa saya kasih nama Romeo. Lah Romeo itu berarti kakaknya Brooklyn. Kakaknya Brooklyn lama. Ya, ya. dulu tuh burung ada 2. Ada 2 kakak adik. Saya mau mintanya adiknya. Itu belum dinamai, belum dinamai Brooklyn. Oh, 2. Saya senangnya ini yang adiknya. Iya. Tapi enggak boleh, Mas Obehnya sama Mas Juni enggak boleh. Udah kamu itu aja, tenang. Gua doro juara itu suatu saat mesti juara, tenang gue. Lah saya percaya itu. Akhirnya saya ambil itu, saya namakan Romeo, lah adiknya dinamakan Brooklyn. Ya memang Romeo saya itu ya mungkin ya pemain legend ya tahu semuanya yang namanya Romeo burung saya itu tahu semuanya. berarti itu Romeo itu anak yes. Romeo itu anak yes. Nah sampai sekarang itu saya masih punya darahan yes. Itu Burungnya mana, berarti- Pak? Hah? Burungnya mana? Boleh lihat ya, Pak? Burungnya ada itu. Burungnya mangsen itu. Kalau ini malah berarti ini putu Romeo. Ini maksudnya cucu Romeo. Cucu Romeo. Berarti masuknya cicit yes. Hah? Cicit yes ya. Iya. Ini burungnya ini. Persis kayak Romeo ini burungnya seperti ini. Dulu juga Mas Obeh sama Mas Junit juga pernah beli anakan Romeo. Itu kelirnya juga mangsen seperti ini. Oh, sempat diambil lagi ke sana. Romeo punya anak mangsen. Katanya kalau keluar mangsen itu istimewa. Iya. Ya, saya bilang diambil di sini sama Sobeh.
Oh, berarti pernah ambil di sini ambil juga. juga Mas Ope, anak darahan Iya. darahan Romeo. Lah kebetulan ini keluar lagi Mangsen. Nggak saya jual, Dapetin. nggak saya jual, nggak saya latih, langsung buat ternak. Sampai sekarang ini burung paling tua ini. Tapi alhamdulillah masih produksi. Ya masih sehat. Ya mungkin kalau Mas Obe lihat Mas Unit lihat posturnya, Tahulah ya Pak. kepalanya ini cucunya besar sekali ini. Beli tahu cara anjing ini kan sininya kan apa? Besar pasungnya. Pasungnya besar-besar Iya. semuanya, kayak darah tokol itu loh. Dulu Romeo juga besar sekali, lebih besar dari ini. Burungnya itu. Enggak nyenengin lah kayak burung tokol itu. Berarti ini masuknya cicit yes, Cicit yes. cucu Romeo. Iya, cucu Romeo. Ini yang terakhir ini. Ya alhamdulillah ini sudah ya anakmu anak sudah laku kemana-mana ini. Iya. Nah, terus Romeo-nya kemana, Mbak? Kalau Romeo-nya dulu terakhir hilang terakhirnya hilang. Oh, hilang. Iya. Banjar. Dulu dibawa sama Pak Lek saya ke Banjarnegara itu waktu awal di Banjarnegara itu ada lomba kolong mejanan. Lomba kolong mejaan. Nah, Banjar itu kolongnya kolong mejaan. Nah, itu buat main mejaan di sana. Iya. Kalau saya sudah bilang ini burung sudah tua, nggak usah buat main. Nah, itu saya bilangin Iya, nggak mau lah. enggak percaya. Nah, ya akhirnya ngebrok ya itu hilang itu. Tapi alhamdulillah sudah ada anaknya, darahannya. Nah, itu orang Pekalongan itu boleh katakan tahu darah ini, darah itu, darah apa saya nggak tahu itu ya itu belajarnya termasuk itu belajarnya dari Nyon Sewu. Saya tidak menghilangkan atau tidak menghilangkan sama orang Brebes itu. Awal mulanya orang Pekalongan tuh belajar burung, ternak burung itu masuknya. Ternak burung itu belajarnya semua sama orang Brebes semua aja. Sama orang Brebes semua. Sama orang Brebes. Dulu orang Pekalongan itu ndak ada yang burung bagus diternakin, ndak ada. Kalau ndak percaya tanya sama Mr. P. Iya. Mr. P itu burungnya bagus-bagus semuanya. Pak Haji Rohmat itu burungnya mahal-mahal semuanya. Alasannya apa deh? Alasannya dulu itu mitosnya orang Pekalongan kalau burung merpati masih boleh katakan Layar. masih Masih player, masih aktif buat main. Kalau dianakin ya dipelototi anaknya masih itu katanya itu rubah itu. Rubah. Tapi sampai sekarang masih ada yang percaya, Mbak. Ya itu ya ada yang percaya ada yang enggak. Iya, Kalau saya dulu percaya dulu. Dulu percaya. Sampai saya pun burungnya bagus-bagus enggak punya anakannya. Iya. Karena takut. Karena Takut takut. Nanti Iya. bisa rubah. atau- Iya. Takutnya lah itu rubah. Katanya mitosnya seperti itu. Nah, makanya saya bilang orang Pekalongan itu belajar tentang itu dari Brebes. Akhirnya Brebes kalau burung buat main ya telurnya digelindingin sama bebu. Dianakin nggak apa-apa kan. Nah, akhirnya orang Pekalongan ngikutin. Nah, orang popo kan gitu. Pengertian orang Pekalongan dulu playernya yang loloh mungkin, Mbak. Iya, pengertian orang dulu. mungkin tidak tahu babu-babu nggak ada. Nah, begini Pak De. Dengan adanya event yang semakin besar, istilahnya kayak mobilan bahkan 1M, event 1M. Itu Pak De sebagai pemain legend gimana perasaannya? Saya juga terima kasih sama orang-orang legend yang sudah ikut membesarkan perkolongan di Pekalongan ini. Pekalongan. Awalnya di Pekalongan ini. Termasuk Ya, siapa yang saja, Pak termasuk ya yang utama itu Pak Haji Adam, walaupun sekarang dia sudah vakum. Pak Haji Adam. Nah, sudah vakum, sudah berhenti, sudah tidak main burung lagi. Itu dulu dia yang sempat boleh katakan mengadakan dulu ada di Pekalongan itu ada persatuan burung kolong seluruh Kabupaten Pekalongan. Itu setiap berapa bulan sekali itu Oh, ada paguyubannya. ada paguyubannya diadakan perkumpulan itu setiap berapa kali sekali itu diundang semuanya pemain burung kolong itu diundang semuanya.
Itu ketuanya Pak Haji Adam. Ya itu wakil ketuanya itu Pak almarhum Pak Lurah Sofi. Terus bendaharanya tuh Pak Haji Rohmat Tesek, itu bosnya Mr. P. Oh iya. Itu juga ya bersama ya boleh katakan sama ya Mas Obeh, Mas Juned, Halilintar waktu itu. pokoknya Halilintar dulu. Terus termasuk datang lagi orang yang baru, termasuknya itu Pak Iwan itu sama Bos Andre itu Pak Iwan dari Along Jaya itu termasuk yang ikut membesarkan burung perkolongan khususnya Kabupaten Pekalongan. Sampai sekarang sudah seperti ini. Saya juga merasa terima kasih sekali. Bangga lah Pak De ya. Saya juga bangga. Ya, mungkin ya segitu aja. Maksudnya intinya saya berterima kasih kepada orang-orang semuanya yang tidak sempat saya sebutkan, mungkin saya sudah lupa. Tentunya Ya, banyak masanya sekali. kan dulu kan banyak sekali orang yang ya, legend itu kan banyak sekali. Sekarang saya sudah lupa, kadang orang itu kadang-kadang tahu saya, tapi saya kadang-kadang sudah lupa. Itu termasuk Pak Lindu dari Doro itu termasuk itu legend, itu juga ikut membesarkan kolong itu juga yang saya semuanya intinya pokoknya orang-orang legend yang saya tidak sempat saya sebutkan, saya sudah lupa. Saya merasa terima kasih sekali sudah ikut bersama-sama berkatakan membesarkan burung kolong sampai sekarang sudah ya seperti inilah. Kita tahu sendiri effortnya sudah sekarang ngeri lah gitulah. Besar Pak. Iya, sudah besar.